Saudara, warga Cilacap, Jawa Tengah dikejutkan dengan beredarnya video seorang pelajar dianiaya oleh sejumlah pelajar lainnya. Saya banyak mendapat pesan di media sosial untuk memberikan tanggapan atas beberapa fenomena yang cukup meresahkan bagi kita semua tentang bagaimana perundungan pelajar di Cilacap, pembacokan guru oleh siswanya di dalam ruang kelas sampai pada tawuran. Ini menjadi suatu fenomena yang kalau kita lihat benar-benar terjadinya sebuah pergeseran norma dan lembaga di tengah-tengah kita. Kalau kita pandang hari ini sebagai sebuah era digital yang melahirkan disrupsi, benar-benar sebuah perubahan yang tanpa pola, tanpa bentuk, bahkan tanpa kita sadari, dia sudah menjadi realitas-realitas yang jauh di luar jangkauan apalagi kontrol kita sebagai masyarakat, sebagai komunitas. Tentu ini benar-benar harus kita refleksikan secara komprehensif, secara kolektif. Kalau kita berkaca secara objektif, komprehensif terhadap proses perundungan, proses kekerasan, baru-baru ini Universitas Gadjah Mada melansir hasil temuan sebuah survei di kalangan anak-anak remaja tentang problem hari ini adalah tentang mental health, kesehatan mental, yang itu cukup besar di kalangan laki-laki sekitar 25% dan di kalangan perempuan 28%. Nah, kita harus melihat bagaimana kalau modernitas itu mencerabut anggota-anggota keluarga untuk masuk ke dunia industri untuk bisa dihitung dalam proses yang kuantitatif berupa nilai kerja. Sekarang kita hidup dalam digital age yang benar-benar memporak-porandakan, tidak hanya menghitung orang secara kuantitatif, tapi kalau kita lihat baik itu kota ataupun desa, hampir tak ada bedanya. Maka kemudian kita melihat ada sebuah pergeseran peran, fungsi, nilai keluarga yang benar-benar sangat fundamental terjadi di sini. Terutama dalam pola pengasuhan. Nah, terjadi pola pergeseran pengasuhan yang kemudian anak-anak kita diasuh oleh sosial media atau platform-platform gitu ya. Nah, kalau anaknya nangis, saya tinggal disodorin gadget, lalu kemudian seolah-olah problemnya tersubstitusi dengan tangisannya selesai, lalu kemudian dia mencari sendiri. Nah, ketika itu terjadi, maka terbangunlah sebuah algoritma. Nah, kalau kita lihat bagaimana konstruksi cara berpikir, emosi, dan tindakan, itu terbangun dari realitas-realitas seperti ini. Selama ini dengan sangat gampang kita mendengar bahasa-bahasa yang hajar, sikat, bantai, hancurkan oleh anak-anak kecil. Itu sebuah ekspresi yang fisik, sebuah tindakan yang verbal, lalu kemudian berkembang biak, menular pada interaksi sosial. Jadi tidak ada lagi human touch di sana, tidak ada lagi sentuhan family, keluarga yang selama ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Kalau kita berkaca pada beberapa kelompok masyarakat atau beberapa kelompok politik di beberapa negara, menjadikan isu keluarga itu menjadi isu yang benar-benar isu sentral. Bagaimana ketahanan keluarga, peran keluarga kembali direstorasi
untuk kembali kepada jati dirinya, kepada fungsi awalnya. Peran yang kedua adalah komunitas sendiri. Tentu keluarga saja, memang golden age itu dibangun oleh keluarga, tapi keluarga adalah unit yang tidak terpisahkan dari komunitas, dari masyarakatnya, dari society-nya. Orang sekarang menjadi riskan, menjadi sangat enggan ketika ada anak tetangganya melakukan sebuah tindakan yang salah, yang keliru. Nggak enak, kita tuh kan anak orang lain. Nah, kalau dulu kan dengan gampang, ada sebuah moral, ada sebuah norma yang dijaga untuk kemudian itu hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Dan yang ketiga adalah kalau kita lihat peran negara yang dalam hal ini terrepresentasikan melalui lembaga-lembaga atau institusi-institusi pendidikan. Kita hanya terpaku kepada pola pengajaran tanpa proses pendidikan itu sendiri. Pengajaran hanya bertitik tumpu kepada variabel-variabel yang sifatnya transfer of knowledge. Proses pendidikan itu menjadi sangat penting ya, bagaimana mendidik dan dididik, bagaimana ada role model satu dan lainnya, itu harus terbangun secara utuh. Tidak hanya anak-anak yang memiliki hafalan, pengetahuan yang luar biasa, tapi bagaimana karakter, bagaimana akhlak mereka itu menjadi suatu hal yang benar-benar terbangun secara kolektif. Inilah kemudian faktor psikologis pentingnya. Kalau selama ini orang hanya melihat pendekatan yang selalu kognitif, nah dalam elemen-elemen ini tentu pendekatan sosio psikologis yang emosional itu harus kita bangun secara bersama-sama untuk kemudian proses afektif dan psikomotoriknya terbangun secara komprehensif. Nah, teman-teman semua yang harus kita lihat juga pada anak-anak remaja ini, selain tiga bonggol besar keluarga, komunitas, dan dunia pendidikan, yang harus kita lihat mereka ada dalam fase sebuah pusaran kehidupan, sebuah etape kehidupan. Mereka menghadapi fase-fase yang dinamakan dengan fase eksistensialisme. Mereka ingin mendapatkan sebuah proses pengakuan pada diri mereka di tengah-tengah lingkungan mereka. Disinilah kemudian mereka ingin merasa seperti jagoan, mereka seperti wow keren gitu. Bagaimana kemudian kita secara bersama-sama juga melahirkan ruang-ruang kebudayaan bagi mereka, ruang-ruang ekspresi bagi mereka, yang itu ada involvement secara kolektif, mengembalikan nilai-nilai keluarga, mengembalikan peran dan fungsi dari komunitas atau warga masyarakat, dan yang ketiga bagaimana negara melalui lembaga-lembaga pendidikan konsen dengan variabel-variabel yang tidak hanya akademis semata-mata. Ini yang kemudian menjadi tanggung jawab sosial kita. Mari kita tekankan merestorasi peran keluarga, merestorasi peran komunitas di sana untuk bersama-sama melahirkan generasi manusia Indonesia yang benar-benar memiliki jati diri yang penuh cinta kasih, penuh toleransi, tidak brutal, tidak banal, tidak selfish, tidak egois, tapi yang penuh kegotong royongan, penuh harmoni. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama.